Shalom anak-anak muda. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini ya kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Ya, walaupun kondisi keadaan hari-hari ini ya dengan wabah virus yang masih terjadi di bangsa kita, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Dimana minggu lalu ya kita sudah merayakan hari kematian Yesus Kristus, bahkan kebangkitannya. Kita bersyukur kita boleh memperingati di mana Tuhan membuktikan kasih-Nya bagi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita, dan Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita kehidupan kekal, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita semua datang di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, thank you Father. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh karena kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tunaikan pujian yang bersungguh lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Oh, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
seperti jadilah, oh jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh Tuhan, seperti yang kau ingini dalam hidupku Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, oh Yesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu besar bagi kami, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau membayar kami. Oleh kasih-Mu Engkau menebus kami Tuhan. Bapa, tidak ada kata yang indah Tuhan yang bisa kami berikan bagi-Mu selain kami menyembah dan terus bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu mencintai kami walaupun kami masih muda Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengasihi kami dan Engkau akan memakai setiap anak-anak muda yang di tempat ini Tuhan, yang ada hari ini Tuhan, untuk menjadi pasukan-Mu Tuhan, untuk menjadi murid-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan, mengabarkan kabar baik-Mu Tuhan, sehingga dunia ini Tuhan, sekhusus bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bila pengurapan daripada-Mu Tuhan turun atas hidup kami, dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur dan bisa katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Di tengah keadaan yang pandemik, stay at home, saya berharap kasih Tuhan tetap ada untuk kita semua. Untuk minggu ini kita akan memasuki kampanye yang baru dengan judul Victory. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua, karena minggu ini kita merayakan Hari Paskah, di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur dan Dia telah menang atas dosa dan maut. Oke, kita akan mulai kampanye kita untuk yang baru ini, minggu yang pertama. Sebelumnya kita belajar dari Yosua, lalu kita juga belajar dari seorang bernama Timotius, dan murid yang luar biasa bernama Elisa. Untuk kali ini, kita akan belajar langsung dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini sangat menarik karena Tuhan Yesus adalah pedoman kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang menjadi role model, yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Nah, kita akan belajar mengenai ketaatan untuk minggu ini. Kita akan belajar mengenai ketaatan, bagaimana Tuhan Yesus belajar untuk taat dari apa yang Bapa sampaikan untuk dia lakukan, dan dia selesaikan sampai mati di kayu salib. Oke, sebelumnya kita akan baca dulu ayat pedoman kita
yaitu di Filipi 2 ayat 8. Seperti biasa, saudara-saudara boleh membaca ayatnya bersama dengan saya, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Ketika kita mengucapkan firman dan kita mendengarkannya, kita akan timbul iman kita. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ulangi sekali lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Memang ada dua kata di sini, yaitu merendahkan diri dan taat, karena dua kata ini sangat berhubungan. Kita tidak bisa merendahkan diri namun tidak taat. Tapi kita juga tidak bisa ketika kita meninggikan diri tapi kita taat pada seseorang. Dan itu dua hal yang berjalan bersama. Oke, kita akan belajar 3 poin, 3 hal mengenai ketaatan ini. Kenapa sih alasan kita, kenapa kita perlu ketaatan ini? Yang pertama, langsung saja kita akan belajar bahwa karena kita mengasihi Allah. Kenapa kita taat? Yang pertama adalah karena kita mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menuruti segala perintahku. Dasar dari ketaatan kita haruslah kasih kepada Allah. Bukan paksaan ataupun ikut-ikutan. Ketika kita mengerti pengorbanan Kristus menyelamatkan kita dari dosa dan maut, dan kita hidup di dalamnya, maka ketaatan itu akan timbul dari dasar hati kita, dari pribadi kita. Bukan kata orang, bukan kita lihat orang, bukan kesaksian orang, tapi itu akan berasal dari kita sendiri. Dan kita mengerti bahwa pengorbanan Tuhan yang begitu besar, sehingga kita yang hina menjadi mulia, kita yang miskin menjadi kaya, dan kita yang seharusnya binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, judul perikopnya iman mengalahkan dunia. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan Tuhan berkata bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena kuk yang dia pasang untuk kita, itu ringan. Amin. Yang kedua, kenapa alasan kita perlu ketaatan? Yang kedua adalah ketaatan itu lebih baik daripada korban. Jika kita ingat cerita Saul pada waktu ia ditolak menjadi raja, kita baca ayatnya 1 Samuel 15 ayat 22. Saya ulangi 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kata mendengarkan di sini dalam Inggrisnya, saya ambil dari NTL, itu berarti obedience juga. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Dan Alkitab menulis bahwa taat itu lebih baik daripada korban sembelihan. Lebih daripada apa yang bisa kita lakukan, taat akan Tuhan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Saya tahu banyak hal yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, kemampuan kita, mungkin pengalaman kita, tapi Tuhan lebih suka
lebih memilih kita untuk kita taat kepadanya. Kenapa? Karena dengan taat kita mengikuti keinginan Tuhan tentunya. Sedangkan apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya berikan contoh. Saya punya anak, namanya Kivo. Oke. Contoh pertama, Kivo memberikan mainannya untuk saya. Dia memberikan hadiah mainannya untuk saya. Sebagai ayah, saya akan sangat bersuka cita. Walaupun saya tidak memerlukan mainan itu. Tapi saya suka, karena dia lakukan itu untuk saya. Tapi, saya lebih suka ketika si Gevo melakukan apa yang saya minta. Contohnya, saya minta dia untuk mandi. Dia dengan segera mandi. Saya minta dia untuk makan. Dengan segera dia habiskan makanannya. Itu jauh menyenangkan hati saya. Apalagi jika Gevo tidak melakukan apa yang saya minta. Saya akan sangat sedih. Ketika saya minta dia untuk mandi, dia bilang nanti. Ketika saya bilang habiskan makanannya, ayo Gevo makan, dan dia bilang saya mau main. Itu contoh sederhana bagaimana ketaatan itu jauh lebih berharga daripada korban, daripada apa yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah berkat Tuhan atas ketaatan. Di dalam Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali dalam bahasa Inggrisnya NTL, dikatakan yang berbahagia adalah dengan kata blessed, diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dan yang memelihara ditulis dalam bahasa Inggrisnya adalah put it into practice. Jadi bukan cuma memelihara, tapi melakukan, lebih ke melakukan. Jadi diberkatilah orang yang melakukan perintah Tuhan. Luar biasa ya. Lalu juga di Yakobus 1 ayat 23 sampai 25, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia oleh perbuatannya, ditulis dalam bahasa Inggrisnya NTL, God will bless you for doing it. Tuhan akan memberkati saudara karena melakukan itu. Dalam surat Yakobus ditulis bahwa pendengar atau pelaku firman, lebih baik kita melakukan daripada kita hanya sekedar mendengar. Lebih baik kita praktekkan ketaatan itu daripada sekedar kita mengetahui. Memang baik untuk mengetahui, apalagi kita bisa meneliti lebih dalam. Tapi Tuhan lebih suka kalau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Dari 3 poin tadi, kita tahu bahwa ketaatan mendatangkan banyak kebaikan bagi hidup kita. Bukan bagi orang lain, tapi untuk diri kita. Itu membentuk kita dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Siapapun otoritas yang Tuhan percayakan untuk kita belajar, untuk menjadi taat, mari kita taat, mari kita setia lakukan. Karena
Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita. Baik orang tua kita, baik guru kita, kakak rohani kita, dan orang-orang yang selalu ingin kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah Kau taburkan Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan, firman yang Kau taburkan bertumbuh dalam tanah hati kami, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami telah boleh praktekkan dalam keseharian kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari Paskah ini Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, untuk orang-orang otoritas Tuhan yang Kau percayakan untuk membentuk setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk mengikuti mereka Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti-Mu juga Tuhan. Ajar kami taat kepada Engkau Tuhan, mengikuti firman-Mu Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan, bangsa ini boleh melewati masa-masa pandemi ini dengan baik Tuhan. Kami boleh bergandeng tangan Tuhan. Kami boleh menang sebagai satu bangsa yang luar biasa. Kami juga mohon ampun Tuhan atas bangsa ini. Jika ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan, kami berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun untuk bangsa ini Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan, kami percaya atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan saat ini Tuhan. Apapun permasalahan mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, apapun yang menjadi tembok dalam kehidupan mereka Tuhan, biar mereka boleh datang kepada-Mu Tuhan. Mereka menyebut nama-Mu Tuhan. Mereka boleh meminta pertolongan, dan Engkau sendiri Allah yang akan menolong setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin, 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 amin. Demikian sharing firman pada kali ini. Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang dalam keadaan lebih baik. Kita percaya kita mampu lewati semua. Ingat, jika sesuatu menimpa saudara-saudara dan saudara tak tahu harus kemana, Tuhan Yesus adalah jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan memberkati studi saudara. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Kiranya kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.